Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Atika Rahmah Rahab dengan NPM 2308260212. Di sini saya akan menjelaskan kasus etik yang saya dapatkan dari berita. Jadi untuk ringkasan kronologi kasusnya itu, seorang ibu inisial K usia 39 tahun, usia kandungan 9 bulan, awalnya dirawat di puskesmas karena muntah darah dan pingsan. Kemudian dirujuk ke rumah sakit umum daerah karena kondisinya itu semakin memburuk. Di IGD, pasien diterima, namun saat dipindahkan ke ruang pelayanan obstetri neonatal darurat ditolak karena belum ada konfirmasi rujukan dari puskesmas dan ruangan penuh. Akhirnya keluarga membawa korban dengan ambulans ke rumah sakit yang lebih besar, namun ibu dan bayinya meninggal dunia dalam perjalanan. Jadi, isu etik dan pelanggaran kode etik profesi kesehatan yang akan dibahas yang pertama itu mengenai penolakan terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32 Ayat 2, rumah sakit dilarang menolak pasien dalam kondisi darurat sekalipun dengan alasan administrasi seperti surat rujukan atau keterbatasan ruang. Hal ini merupakan pelanggaran hukum dan etika pelayanan kesehatan yang mendasar. Yang kedua, keselamatan pasien bukan subordinat administrasi. Menurut prinsip etika profesi kesehatan, keselamatan pasien harus menjadi prioritas tertinggi, bahkan di atas kepentingan administrasi. Dalam kasus ini terjadi ketidaksesuaian antara standar etik dan praktek pelayanan. Pasien kritis ditolak karena alasan ruang dan konfirmasi rujukan tanpa pertolongan awal terlebih dahulu. Yang ketiga, kode etik dan kelalaian medik. Dari analisis etika, yang pertama itu ada duty atau kewajiban. Tenaga medis memiliki kewajiban profesional untuk memberikan pertolongan di situasi darurat. Yang kedua, dereliction, yaitu terjadi penyimpangan kewajiban karena menolak pasien. Yang ketiga, damage, yaitu nyawa ibu dan bayi hilang sehingga menyebabkan kerugian yang paling ekstrim. Yang keempat, kausalitas langsung. Penolakan rumah sakit berdampak fatal menyebabkan kematian. Pelayanan yang tidak memadai dan menolak pasien kritis termasuk bentuk kelalaian medis dan melanggar kode etik profesi. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tanggapan dan konsekuensi etis dan hukum. DPR RI dan anggota Komisi 9 mengecam keras tindakan rumah sakit, menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat harus mendapat sanksi, baik etika maupun administratif ataupun bahkan hukum pidana jika terbukti ada kelalaian berat. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan diminta untuk melakukan audit manajemen rumah sakit yang bersangkutan untuk mengevaluasi sistem pelayanan dan prosedur administrasi yang bisa menyelamatkan nyawa pasien. Selanjutnya, Komite Etik Rumah Sakit maupun Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik dan Undang-Undang Kesehatan menetapkan pidana hingga 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah jika kematian akibat penolakan pasien darurat terbukti. Jadi untuk kesimpulan dari kasus ini menimbulkan pelanggaran etika serius. Tenaga medis dan manajemen rumah sakit gagal memenuhi kewajiban profesional untuk menyelamatkan nyawa pasien dalam keadaan darurat. Administrasi tidak boleh menjadi penghalang pelayanan medis saat nyawa dipertaruhkan. Pasien berhak mendapatkan pertolongan tanpa tunduk pada prosedur birokrasi ataupun administrasi sekalipun ruang penuh atau belum ada konfirmasi rujukan. Konsekuensinya bisa berupa sanksi etik, administrasi, hingga tindakan hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.